Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Saya Singgi Mitro S. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi setiap mahasiswa yang sedang menulis skripsi, yaitu struktur penulisan skripsi. Memahami struktur penulisan skripsi adalah kunci untuk menyusun karya ilmiah yang baik dan teratur. Dalam video ini, kita akan menjelajahi setiap bagian penting dari skripsi, mulai dari pendahuluan hingga daftar pustaka. Mari kita mulai. Struktur skripsi bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, identifikasi masalah atau research problem. Yang ketiga, rumusan masalah, research question. Yang keempat, tujuan penelitian, ada research objective. Yang kelima, ada manfaat penelitian. Yang keenam, ada korelasi, RP, RQ, dan RO. Yang ketujuh, kontribusi penelitian. Yang kedelapan, sistematika penulisan. Selanjutnya, struktur skripsi bab 2, yaitu landasan teori. Itu yang pertama ada tinjauan studi atau relate research. Kemudian yang kedua ada tinjauan pustaka. Ini landasan teori. Yang ketiga, kerangka pemikiran. Selanjutnya, struktur skripsi bab 3, yaitu metode penelitian. Ada yang namanya desain penelitian. Jadi metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimen dengan tahapan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data atau data gathering. Yang kedua, pengolahan awal data atau data pre-processing. Yang ketiga, model atau metode yang diusulkan atau dikembangkan, namanya atau disebut propose, model, atau metode. Yang keempat, eksperimen dan pengujian model atau metode, atau model atau metode test and experiment. Yang kelima, evaluasi dan validasi hasil, atau result evaluation dan validation. Nah, selanjutnya ini lebih jelas bagaimana kita mengumpulkan data. Yang pertama, jelaskan tentang sumber data dan metode pengumpulan data. Yang kedua, pengelolaan awal data. Jelaskan teknik pengolahan awal, pre-processing data yang akan dilakukan. Yang keempat, metode yang diusulkan. Jelaskan perbaikan, revisi, usulan, atau pengembangan metode atau model yang telah kita lakukan dalam bentuk diagram, skema, dan formula. Yang kelima, eksperimen dan pengujian metode. Jelaskan dengan detail dan algoritmik bagaimana teknik eksperimen atau pengujian atau penerapan metode atau model yang akan dilakukan. Yang keenam, evaluasi dan validasi hasil. Jelaskan dengan detail dan algoritmik bagaimana teknik evaluasi dan validasi metode atau model yang akan dilakukan. Nah, ini contoh terapan penelitian. Yang pertama tadi ada pengumpulan data, kemudian pengelolaan awal data, selanjutnya model metode yang diusulkan dikembangkan, selanjutnya eksperimen dan pengujian model atau metode, yang terakhir evaluasi dan validasi hasil. Selanjutnya struktur skripsi bab 4. Nah, ini ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil ini nanti sajikan hasil eksperimen dan pengujian metode atau model pada data eksperimen. Pembahasan, lakukan analisis dan pembahasan secara lengkap dan menyeluruh hasil eksperimen, evaluasi dan validasi hasil pengujian yang telah kita lakukan. Selanjutnya struktur skripsi bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Jadi harus menjawab rumusan masalah sinkron dengan tujuan. Kemudian saran, jadi future works yang akan dilakukan sebagai tahapan berikutnya dari penelitian kita. Boleh dari temuan-temuan hasil eksperimen. Selanjutnya
Ini daftar referensi atau daftar pustaka. Yang pertama, tidak boleh dibuat dengan ngawur dan asal-asalan. Yang kedua, harus lengkap, penulis atau bedakan mana family name dan nama first name. Kemudian judulnya, publikasi, tahun, vol, nomor, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk yang pakai Mendeley, cek dengan baik atribut paper. Usahakan up to date dengan nomor doi yang kita cari lewat internet atau Mendeley untuk menjamin kebenaran referensi. Yang terakhir, lakukan editing pada data referensi yang tidak rapi. Misalnya judul kapital semua, tidak lengkap datanya, dan sebagainya. Yang terakhir, lakukan editing pada data referensi yang tidak rapi. Misalnya judul kapital semuanya, tidak lengkap datanya, dan sebagainya. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan tentang struktur penulisan skripsi dapat membantu Anda dalam menyusun skripsi yang baik dan terstruktur. Ingat, setiap bagian dari skripsi memiliki peran yang penting dan saling melengkapi untuk membentuk sebuah karya ilmiah yang utuh. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau memerlukan bantuan tambahan, jangan ragu untuk menghubungi pembimbing Anda. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat menulis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.